Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya. Dan di antara karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hingga menunjukkan jalan di mana jalan cahaya dan yang mana jalan kegelapan, memerintahkan kepada kita seluruh kebaikan, bahkan tidak ada tersisa kebaikan satupun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendatanginya, dan tidak ada keburukan satupun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatannya kepada kita. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang telah mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, la adwa wa la tirah atau tiarah wa la safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada adwa, penyakit yang menular, wala tiarah, tidak juga anggapan sial terhadap sesuatu atau mengambil keputusan berdasarkan dengan pertanda-pertanda keburukan. Tidak jadi keluar rumah karena melintas di hadapannya kucing berwarna hitam, mengurungkan niatnya untuk menikah karena dia mengenal calonnya di hari Selasa Kliwon. Ini namanya tiarah, menganggap sial sesuatu yang sebab dengan akibatnya tidak relevan. Wala safar, dan yang ketiga kata Nabi SAW, tidak ada safar, bulan safar. Kenapa bulan safar? Nabi SAW juga nafikan karena anggapan orang-orang jahiliyah, mereka menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Jangan melakukan pernikahan di bulan Safar, dan kalau boleh memilih, jangan ada yang lahir di bulan Safar, jangan ada yang mati di bulan Safar. Maka tiga keyakinan jahiliyah yang mengatakan bahwa penyakit yang menular itu bisa menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, Nabi mengatakan la adwa. Tidak ada yang seperti itu. Ada penyakit menular, tapi bukan dengan sendirinya, tidak berdiri dengan sendirinya, tapi Allah yang mengaturnya. Wala tiarah, dan juga beranggapan sial, Nabi hilangkan itu. Wala safar, dan tidak ada kepercayaan sial di bulan Safar. Dan kita hari ini tentunya di bulan Safar, di bulan kedua dari tahun Hijriyah, dan kita masuk di tanggal, mungkin malam ini masuk tanggal 4, ya. Masuk tanggal 4 di bulan Safar 1448 Hijriah. Dan dari hadis-hadis tersebut, larangan-larangan tersebut, Nabi SAW menginginkan kita untuk hanya bertawakal kepada Allah, mempercayai nasib kita kepada Allah. Keberuntungan, malapetaka, sial itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan yang lain. Tidak ada hari buruk dalam Islam, tidak ada warna buruk dalam Islam, tidak ada angka sial dalam Islam, tidak ada orang bawa sial dalam Islam, tidak. Yang membawa sial itu cuma satu, kemaksiatan kepada Allah. Selama Anda maksiat, pasti memang Anda sial. Selama Anda banyak dosa di hadapan Allah, pasti malapetaka juga datang kepada Anda. Jangan seperti orang-orang Yahudi, kaum yang sangat kita benci, bahkan seluruh Indonesia yang kaum musliminnya paling benci mungkin sekarang sama orang-orang Yahudi. Apa yang mereka katakan? Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan tentang mereka, wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau dapat kebaikan mereka mengatakan, oh ini memang
Kita yang hebat ini. Kalau dapat prestasi kebaikan, dia bilang, "Oh, kita pantas dapat ini." Wa in tusibhum sayyi'ah, kalau dapat keburukan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka bilang, nih Musa nih bawa sial. Musa dan orang-orang yang ikut Musa bawa sial. Allah mengatakan, "Ala innama ta'iruhum 'indallah." Tidak, kata Allah. Kesialan yang menimpa kalian adalah ketetapan dari Allah. Nah, jadi akidahnya Bani Israel, akidahnya orang-orang Yahudi waktu itu, mereka tuh suka nganggap sial seseorang. Kalau datang dia nih, oh sial nih kita nih. Kalau buka toko pertama yang datang fulan, aduh sepi nih hari. Haram dalam Islam, nggak boleh. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atiyaratu syirik. Mempercayai kesialan seperti ini syirik. Wa ma minna illa. Dan masalahnya sering banget perasaan ini datang kepada kita. Kita dengar dari dulu, kalau rumah kita masuk kupu-kupu, artinya apa Bapak-bapak? Ada tamu, ya salam. Hah? Kalau mata kita kedut-kedut, apa itu? Hah? Dapat rezeki. Hah? Apalagi kalau tangannya gatal? Ya, oh macam-macam, ya, macam-macam narasinya dibuat. Itu semua tiarah, tahayul. Ya, itu nggak boleh dalam Islam. Wa ma minna illa. Dan masalahnya kata Nabi SAW, ini sering datang kepada kita. Walakin yudhibuhu bitawakkul. Yang menjadikan hal-hal seperti itu hilang adalah tawakal. Tawakal. Ya. Maka pada saat kita keluar dari rumah, kemudian melihat melintas kucing hitam di hadapan kita, yang beberapa orang beranggapan ini adalah tanda kesialan, mendengar suara burung gagak tanda kesialan, maka dia harus tawakal kepada Allah dan jalan. Ya, dan harus jalan. Karenanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bulan Safar, bulan yang dianggap orang-orang sebagai bulan sial, namun di dalam Islam semua itu dihapuskan. Tidak ada bulan sial. Ya, semua hari baik selama Anda menjadi orang baik. Semua hari buruk kalau Anda jadi orang yang buruk. Ya. Karena kebaikan dan keburukan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini akan menjadi bagian terakhir di cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Karena Nabi Yusuf alaihissalam di cerita kita, walaupun kita udah berhenti sekian bulan yang lalu, ya. Nabi Yusuf alaihissalam ini sudah masuk kepada bagian-bagian terakhir dari kehidupan beliau alaihissalam. Mungkin kita kembali bisa mengulang dari apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam setelah Benyamin, ya, setelah Benyamin itu bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat Benyamin direkayasa hingga Benyamin itu adiknya Nabi Yusuf itu beliau dikerjainlah dalam tanda kutip tapi positif, ya. Salah satu gelasnya raja itu dimasukin ke karungnya Benyamin, hingga akhirnya Benyamin harus ditangkap oleh Yusuf alaihissalam agar dia menetap bersama dengan Nabi Yusuf di Mesir. Hingga saudara-saudara yang lainnya kembali kepada Nabi Yaqub alaihissalam, dan Nabi Yaqub alaihissalam dikabarkan bahwa Benyamin itu hilang. Pada saat dikatakan Benyamin juga tertahan, Nabi Yusuf puluhan tahun hilang, dan kakak yang pertama Rubail tetap di sana sebagai jaminan akan kebenaran berita yang datang tentang ditahannya Benyamin. Nabi Yaqub alaihissalam, ya, Nabi Yaqub alaihissalam beliau awalnya tidak percaya, namun kemudian Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan kepada anak-anaknya, ya, bahwasanya apa yang didapatkan oleh mereka itu adalah suatu ketetapan yang harus dihadapi dengan kesabaran. Namun kesabaran yang disabdakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yaqub alaihi salam adalah sabrun jamil. Dan sabrun jamil, jamaah sekalian rahimakumullah, ini sabr, kesabaran tingkat yang paling indah. Sabrun jamil itu adalah kesabaran yang tanpa ada keluhan sedikit pun kecuali kepada Allah. Sabrun jamil, sabar indah ini adalah sabar yang tidak ada keluhan kecuali kepada Allah. Jadi kalau masih ada keluhan kepada manusia, itu bukan
sabrun jamil. Makanya Imam Ahmad waktu beliau meringis kesakitan, ya, kayak gitu, kayak orang gitu. Imam Ahmad begitu, ya. Kemudian dikatakan kepada Imam Ahmad bahwa Tawus rahimahullah, seorang alim besar, mengatakan bahwa suara yang keluar dari orang yang sakit itu termasuk anin. Anin itu ya tadi, suara tadi, dan itu termasuk yang merusak kesabaran. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa dari situ saya tidak pernah mengeluarkan suara apapun saat saya sakit. Dia pendam semuanya agar tidak terdengar suara sakit tersebut kepada telinga-telinga orang lain. Ini sabrun jamil yang diusahakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, lihat tingkatan sabr. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh yang besar, Nabi Ya'qub alaihi salam saat beliau kehilangan banyak dari para anaknya, dan Allah mengatakan ya tentang Nabi Ya'qub alaihi salam di dalam ayat surat Yusuf, ya, dari ayat 81 hingga 87, ya, 81 hingga 87. Di situ Nabi Ya'qub alaihi salam matanya buta karena kesedihan, ya. Kemudian mengatakan pada ayat 86, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku adukan seluruh sakitnya, seluruh masalah, seluruh kesulitan dan kesedihan hanya kepada Allah. Ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini poin penting nih ya Mas sekalian. Kenapa Nabi Ya'qub alaihissalam lebih memilih curhat sama Allah dibanding curhat kepada makhluk, apalagi curhat di status, ya, mau status WhatsApp atau status Facebook atau yang lainnya. Kenapa Nabi Ya'qub alaihissalam lebih milih untuk curhat kepada Allah? Kita juga pengen curhat kepada Allah, tapi tidak semulus Nabi Ya'qub kok dalam prakteknya. Kita curhat juga, tapi tidak puas juga. Kita kadang curhat kepada Allah, tapi tetap curhat kepada makhluk. Apa rahasia Nabi Ya'qub alaihissalam? Rahasianya Nabi Ya'qub katakan, wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku mengenal Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Aku mengenal Allah itu lebih dari apa yang kalian kenal tentang Allah. Ini yang menjadikan dorongan Nabi Ya'qub alaihissalam selalu cerita kepada Allah. Jadi di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, poinnya di sini. Semakin kenal dengan Allah, maka kita akan semakin termotivasi untuk cerita segalanya kepada Allah dan meninggalkan makhluk. Maka dikatakan oleh sebagian para salaf, man ya'lamil khalq yastarih. Siapa yang kenal siapa itu sebenarnya manusia, dia akan istirahat, dia akan tenang. Dia tidak menghabiskan energinya untuk menaruh harapan kepada manusia, tidak. Dia akan menaruh harapan kepada Allah. Inilah ya Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Karena aku kenal Allah apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi kedekatan dan pengetahuan tentang Allah inilah yang menjadikan Nabi Ya'qub alaihissalam beliau mudah untuk curhat hanya kepada Allah. Beliau merasa plong kalau udah curhat kepada Allah. Beliau rileks kalau sudah curhat kepada Allah. Dan kalau kita sudah curhat kepada Allah tapi belum rileks, masalahnya di mana? Masalahnya adalah di pengenalan kita terhadap Allah. Berarti ada pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu agama yang mestinya kita kuasai sampai kita bisa terdorong betul-betul hanya curhat kepada Allah. Dan ini memang kalau kita mau jujur nggak mudah. Curhat dalam sakitnya kita hanya kepada Allah itu bukan hal mudah. Benar-benar butuh ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak kemudian ngejawab kita. Nggak kemudian langsung bilang kita sabar, kita nggak dengar suara Allah. Kalau manusia kan, kalau kita WhatsApp, gue lagi sakit nih, dia bilang apa? Sabar, syafakallah. Ya, kan dibilang kita ada rasa puasnya sedikit. Nah bayangkan rasa puas ini nih kita dapatkan dari Rabbul Alamin saat kita curhat. Ini nih ya fikihnya Nabi Ya'qub alaihissalam tentang hati. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Makanya orang kalau kenal dengan Allah haqqal ma'rifah, dengan pengenalan yang baik, dia akan menjadi manusia yang paling bahagia. Wallah,
dia akan curhat kepada Allah, dia cerita semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia minta apapun kepada Allah. Makanya para ulama bilang, Anda kalau mau lihat bagaimana kadar keyakinan Anda terhadap Allah, lihatlah doa-doa kalian. Kalian doa apa aja sama Allah, minta apa aja sama Allah. Kalau doanya cuma lagi susah-susah doang, berarti kadar tauhidnya rendah. Anda merasa kalau nggak lagi susah tidak terlalu butuh Allah. Kalau Anda dalam doa cuma minta yang besar-besar saja, yang kecil-kecil tidak bisa, seakan-akan Anda mengatakan, ya Allah, kalau yang kecil-kecil saya bisa handle, tapi kalau yang besar-besar butuh Anda. Apakah begitu? Yang benar? Tidak. Yang kecil kita nggak bisa kerjakan kecuali izin Allah, bantuan Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengar kita pas muadzin bilang, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab kita apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Begitu muadzinnya bilang, marilah kita salat, la haula wala quwata illa billah. Kami tidak punya daya dan upaya kecuali dari Allah. Lihat. Bahwa kita nggak bisa salat kalau bukan karena Allah. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa menang kecuali dari Allah. Lihat. Bagaimana Allah mendidik kita di dalam berbagai macam zikir dan doa agar kita sadar bahwa kekuatan yang Anda miliki itu berasal dari Allah. Maka gantungkan diri Anda kepada Allah. Dari sini kita mulai mengenal Rabbul Alamin. Ya. Dan inilah yang dimiliki oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku mengenal Allah dan dengan apa-apa yang kalian tidak mengenalinya. Jadi ilmunya tentang Allah dalam. Kemudian Nabi Yaqub mengatakan, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa qaumal kafirin. Kata Nabi Yaqub alaihi salam, nak, kalian pergilah, balik lagi ke Mesir, ya, carilah Yusuf. Carilah Yusuf. Padahal yang baru hilang siapa? Binyamin. Kok nyarinya Yusuf, wahai Nabi Yaqub alaihi salam? Fatahassasu, tahassas, cari yang detail ya tentang Yusuf. Bagaimana wahai Nabi Yaqub alaihi salam? Yusuf sudah hilang hampir 40 tahun. Sekarang Anda mengatakan carilah Yusuf. Kenapa nggak bilang cari Binyamin? Itu lebih mudah untuk yang lain karena tahu di mana Binyamin. Para ulama mengatakan ini instingnya seorang ayah. Ini instingnya seorang ayah. Saat seorang ayah ini merasa Yusuf mungkin juga ada di tempat yang sama bersama dengan Binyamin. Walaupun Nabi Yaqub alaihissalam nggak tahu tepatnya di mana, tapi yang pasti Yusuf masih hidup, tidak mati. Karena mimpi yang pertama itu betul-betul harus kejadian. Jadi nggak mungkin mati. Ya. Dan Nabi Yaqub alaihissalam punya insting bagi seorang ayah atau sebagaimana seorang ayah. Ya. Dan memang insting seorang ayah kepada putra-putrinya kuat. Ya, nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya itu kuat. Ya, apalagi ayahnya Nabi Yaqub. Ayahnya siapa? Nabi Yaqub alaihissalam. Ya. Pernah ada orang datang kepada Imam Ahmad. Terus orangnya bilang, "Wahai Imam Ahmad, ayah saya memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya. Boleh kan untuk saya taati?" Kata Imam Ahmad, lah, gak boleh kalau ini. Kata orang ini bilang, tidakkah engkau ingat wahai Imam Ahmad, dulu Umar bin Khattab itu memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Apa kata Imam Ahmad? Kalau bapak ente Umar bin Khattab, boleh. Kalau bapak ente Umar bin Khattab, boleh. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah insting seorang ayah tuh banyak benernya, tapi tergantung keadaan ilmu sang ayah. Ada ayah-ayah yang bodoh juga, nyuruh anaknya cerai gara-gara masalah sepele. Dan Anda kemudian ingin mengkiaskan bapak Anda dengan Umar bin Khattab, nah ini nggak nyambung. Ya, ini nggak nyambung. Walaupun mereka sama sebagai bapak, tapi ini terlalu timpang. Apalagi masalahnya besar, masalah perceraian. Ya, berarti dari sini juga ya. Kadang kan masalah-masalah yang mirip seperti ini juga datang. Ya, saya disuruh menceraikan istri saya gara-gara ayah saya mengatakan dan itu. Ya kalau ayah ente bijak sih bener.
Tapi kalau ayahnya sembarangan, nggak bisa. Ya. Fa'al kulli hal, Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi," dan saudaranya, "wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirin." Dan jangan qaumul kafirun, dan janganlah engkau ya memiliki rasa putus asa di hadapan Allah. Ya. Dan ini setelah kehilangan Yusuf alaihissalam puluhan tahun. Makanya orang bilang, Pak, cerita Yusuf alaihissalam itu mengajarkan bahwa yang hilang akan kembali. Yang kembali atau yang hadir pun bisa hilang. Dan mimpi ada waktunya untuk terjadi. Dan mimpi ada waktunya untuk terjadi. Makanya Ibnu Sa'di rahimahullah, beliau bilang apa? Orang kalau punya rasa sedih, baca di cerita Yusuf. Ini adalah penghilang kesedihan. Anda akan lihat bagaimana detailnya Allah Subhanahu wa taala memainkan emosi seseorang yang membaca surat Yusuf. Anda dibuat sedih, nanti Anda dibuat tegang, Anda dibuat bahagia, Anda dibuat sedih lagi, nanti dibuat bahagia lagi. Ini surat bisa mengobati berbagai macam kesedihan. Lihat Nabi Yaqub alaihissalam, beliau sedih luar biasa sampai matanya buta, bayangin. Tapi apa di ujungnya? La yai'asu min rauhillah, jangan putus asa atas rahmat Allah. Lihat. Dengan segudang ujian tetap positif luar biasa ya. Kalau zaman sekarang bilangnya positive vibes. Ya. Jadi suasananya Nabi Yaqub itu walaupun sedih tapi tetap semangat dia, tetap optimis dia, luar biasa. Ini kita belajar dari seorang nabi. Ya, ujiannya banyak tapi apa ya? Kita bahasakan tabungan husnudzannya nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Ini luar biasa. Ya. Dan ini yang mesti kita pelajari. Seberat-beratnya ujian yang kita ditimpakan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka jangan pernah hilang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Yaqub alaihissalam ya, saat memerintahkan anak-anaknya kembali ke Mesir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan mulai dari ayat 88 hingga 93. Ayat 88 Allah mengatakan, "Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz." Ini ajib. Ini kan datang lagi nih ya, dari Palestina ke Mesir lagi. Ini kedatangan yang keberapa? Tahu nggak Bapak? Ini kedatangan keberapa ini dari? Ini ketiga. Pertama dapat, terus balik ngambil Benyamin, balik ngobrol, dapat lagi, dua, Benyamin ditinggal, balik ke Palestina, balik lagi ke Mesir, 3 kali. 3 kali ketemu Nabi Yusuf, 3 kali ngobrol. Tapi apa bahasanya? Dengar. Falamma dakhalu alaih, pada saat saudara-saudara Nabi Yusuf datang, qalu ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia. Apa bahasanya? Yang mulia. Para ulama mengatakan, lihat, mereka ini udah 2 kali datang, udah 2 kali ngobrol, 2 kali diskusi. Gak ada yang pernah nanya siapa nama raja tersebut, siapa nama menteri tersebut. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala setting cerita ini memang untuk ini. Bahwa di antara mereka gak ada yang pernah nanya siapa sebenarnya namanya. Kita panggil yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia. Ya siapa namanya? Gak ada yang tahu. Ya subhanallah. Ya. Jadi mereka terus manggil Yusuf itu dengan yang mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka tidak bertanya tentang namanya? Karena agar Yusufnya yang mengatakan kepada mereka bahwa saya Yusuf. Ini lebih dalam. Daripada mereka sempat mikir, ini lebih kaget. Kalau disebut Yusuf, mungkin Yusuf yang dulu nih. Mungkin adik saya nih. Nah, ini nggak ada perasaan ini udah. Mereka hilang. Yusuf di memori mereka hilang. Nggak ada Yusuf. Kemudian qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, saat saudara-saudaranya datang untuk ketiga kalinya dan meminta disedekahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, wahai yang mulia, massana wa ahlana dhurr wa ji'na bi bidha'atin musjah fa'awfil lana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf, wahai yang mulia, berikanlah kepada kami sedekah-sedekahnya. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang suka sedekah. Nah, ini kata saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Qal hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf?
Kalian masih ingat apa yang pernah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya? Iz antum jahilun, dulu saat kalian jahil. Saat kalian apa? Jahil. Kata para ulama, kenapa dibilang jahil? Karena orang yang bermaksiat itu jahil. Orang bermaksiat itu sama dengan bodoh. Jadi selamanya jangan pernah merasa berilmu kalau kita masih sering untuk bermaksiat kepada Allah. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah jahil. Iz antum jahilun. Pertama kali nih, setelah 3 kali datang, 40 tahun sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, 40 tahun, 3 kali datang, baru di sini mereka mendengar kembali nama Yusuf di luar. Langsung mereka mengatakan, qalu ainnaka la anta Yusuf. Mereka bilang, apakah engkau adalah Yusuf? Kaget mereka. Seakan-akan flashback nih mereka, niat kamu Yusuf? Dan Nabi Yusuf mengatakan, ana Yusuf. Iya, saya nih Yusuf. Wa hadza akhi, ini saudaraku. Qad mannallahu alaina, Allah telah memberikan karunia kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jamaah rahimahumullah. Kalau kita menghayalkan ya, pertemuan ini luar biasa. Siapa yang menyangka ada seorang anak dibuang di sumur, kok begitu kurang lebih puluhan tahun kemudian, 40 tahun kemudian dia berada di singgasana seorang menteri besar. Dan yang membuangnya dulu sekarang lagi ngemis-ngemis minta harta, minta makanan. Siapa yang punya pikiran kalau ngelihat, mohon maaf ya, kalau ngelihat pemulung hari ini kemudian bisa sukses 40 tahun lagi, kita masih ngeliatin dan kita masih berpikir apa bisa? Lihat ini cerita, lihat cerita ini. Inilah roda dunia kata para ulama, dia berputar. Kadang ada di bawah, kadang ada di tengah, kadang ada di atas. Kalau udah di atas, kadang Anda akan kembali kepada tengah, bahkan akan kembali kepada yang di bawah. Begitulah dunia berputar. Ya. Allah mengatakan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang Allah putar-putar di antara manusia. Kadang begini, kadang begitu suasananya. Ya. Dan inilah ya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam hari itu Allah tinggikan Nabi Yusuf di hadapan orang-orang yang pernah berbuat jahat padanya. Ini pelajaran besar kaum muslimin dan muslimat. Apa yang difikirkan oleh saudara Nabi Yusuf dulu waktu buang Yusuf? Apakah bukankah mereka menginginkan agar Yusuf itu gone, hilang deh, jangan ada sebut-sebut Yusuf lagi, agar mereka mendapatkan perhatian ayahnya lagi? Pertanyaannya, berhasilkah mereka? Berhasil nggak? Tidak jemaah. Tidak perhatian ayahnya, tidak juga Yusuf hilang. Dari sini kita belajar bahwa nggak semua rencana orang jahat itu berjalan. Anda tidak terlalu khawatir, tidak perlu terlalu khawatir. Siapa orang jahat yang semua rencananya berjalan mulus? Ada? Tidak ada. Gak ada dalam sejarah, gak ada. Siapa makhluk paling jahat di dunia, bahkan sebelum di dunia, di akhirat? Iblis. Iblis menginginkan Adam itu dilaknat. Apakah Adam dilaknat? Padahal berhasil Adam itu makan. Apakah Adam dihukum dan dilaknat oleh Allah? Dihukum mungkin iya, tapi dilaknat tidak. Diampuni sama Allah. Lihat. Fir'aun, sejahat-jahatnya orang sama Nabi Musa, Fir'aun dikejar sampai ke laut. Dapat nggak Musanya? Enggak. Jadi ngapain kita terlalu mengkhawatirkan rencana jahat orang-orang di luar? Habis energi kita. Toh mereka juga gak bakal bisa mulus rencana jahatnya. Kita punya Allah. Sekarang negeri kita, berapa banyak orang yang membicarakan negeri kita akan hancur. Kalau begini, kalau hancur. Tunggu sebentar. Apakah pengajian ini tidak punya pengaruh kepada negeri ini? Sampai Allah menghancurkan Indonesia secara keseluruhan. Apakah sholat maghrib yang tadi? Bukan di sini saja. Anda keluar sedikit, Anda temu masjid lagi, sholat maghrib. Berapa meter lagi ada orang sholat maghrib, berapa meter lagi terus banyak orang yang sholat. Terus Anda berpikir itu tidak berpengaruh kepada Allah? Subhanallah.
Kita orang bertauhid. Kita lebih percaya dengan rencana orang jahat yang pasti berhasil, kemudian dengan rencana orang yang beriman nggak berhasil. La ilaha illallah. Gimana pemikiran kita tentang tauhid ya akhi? Ya, maka dari sini kita berpikir, kalau kita bilang negara ini akan hancur sebagai contoh, ya, masa iya Allah menghancurkan begitu banyak orang-orang yang sholat di sini? Sekarang kita kajian baca firman Allah, terus dengan mudahnya semuanya dihancurkan karena rencananya orang jahat. Allahu Akbar. Terus kemana Allah? Mana akidah kita? Mana akidah kita? Fir'aun itu menguasai satu negeri. Bani Israel cuma dikasih tempat kecil dan dia tertekan. Apakah berhasil dihancurkan oleh Fir'aun ini orang? Tidak. Tidak. Pada saat Fir'aun turun dari singgasananya, Allah mengatakan dia keluar dari tamannya menuju kebinasaannya. Subhanallah. Jadi tidak ada Bapak Ibu, ya, mau ini skalanya internasional orang jahatnya, mau skalanya nasional, mau skalanya RT, mau skalanya individual, tidak akan rencana orang jahat semuanya berhasil. Tidak. Tidak mungkin. Apalagi kita sebagai orang yang beriman. Semua terjadi atas izin Allah. Mereka punya rencana jahat, kita punya Allah. Jadi nggak usah sampai energi kita habis semuanya untuk ngurusin itu aja. Karena ada Bapak Ibu sekalian, ini orang-orang setiap hari, bahkan bukan setiap hari ya, hampir setiap waktu di harinya dia habisin untuk ngecek koran ini berbicara tentang apa, tentang orang-orang Amerika, tentang orang-orang Israel, tentang orang kufar. Nanti di handphone dia lihat lagi. Jadi energinya habis untuk melihat bagaimana musuh berjalan. Ya subhanallah. Ya, habis energinya. Padahal nggak mungkin rencana mereka berjalan semua, enggak. Kita patut untuk tahu apa saja gerakan mereka. Kemudian kita bertahan di atas ketakwaan kepada Allah. Bertahan di atas ketakwaan kepada Allah. Ya. Maka ini pelajaran besar. Saudara Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf alaihissalam pengen banget Nabi Yusuf hancur. Apa yang mereka dapatkan? Nabi Yusuf jauh mengungguli mereka. Maka setelah ayat tersebut, ya, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, innahu man yattaqi wa yasbir, karena siapa yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang kalau mau sabar dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Lihat. Dan ini ternyata dua kunci utama Nabi Yusuf alaihissalam, jemaah sekalian. Takwa dan sabar. Lihat ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu Nabi Yusuf alaihissalam di istana bertakwa, dia jauhin godaan perempuan tadi. Waktu Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara, bertakwa, berdakwah di sana, sabar di sana. Waktu Nabi Yusuf diangkat jadi seorang menteri, Nabi Yusuf bertakwa, mengurus negeri dengan penuh amanah. Waktu pembagian seperti ini, Nabi Yusuf alaihissalam sabar dalam bertemu dengan saudara-saudaranya. Yang ketiga baru Yusuf ngaku bahwa ini adalah Yusuf. Kesatu tidak. Pertemuan kedua tidak. Ya, kalau kita yang jadi Nabi Yusuf, pertama kali dia datang kita udah semprot. Enak aja loh, mau harta. Ini yang bikin saya sengsara dulu siapa? Oh, kita ingat semuanya. Nabi Yusuf enggak. Dan kata para ulama ya, itu min husni tadbir. Ini kehebatan manajemen Nabi Yusuf. Pinter banget manajemennya. Jadi begitu di kali ketiga, mereka udah habis. Mereka benar-benar ngerasa salah banget sama Yusuf. Ya, ternyata dua periode kemarin yang kita datang, itu adik kita sendiri yang baik ya. Yang dulu kita jahatin. Ini kan menambah alasan mereka untuk taubat kepada Allah dan baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, makanya para ulama mengatakan ini kecerdasan Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf udah bilang dari awal, ini hafizun alim. Saya ini jago ngatur cash flow, menjaga, dan alim, penuh ilmu. Memang penuh ilmu Nabi Yusuf alaihissalam. Jago banget. Manajemen emosinya hebat, manajemen keuangannya bagus, manajemen sandang pangannya hebat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, hebat sekali, luar biasa alaihissalam. Dan lebih hebatnya lagi, ya, Nabi Yusuf alaihissalam setelah di ayat 90 tadi, di ayat 91, begitu saudara-saudaranya tahu, oh ya Allah ini Yusuf. Ini adalah Yusuf alaihissalam yang beliau ini
merupakan adik yang pernah kita jahati. Apa mereka mengatakan? Laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Wahai Yusuf, engkau memang dilebihkan oleh Allah dan kami dulu bersalah. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la tathriba alaikumul yaum. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai saudara-saudaraku, tidak ada hukuman bagi kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Maha Penyayang. Ya subhanallah, Yusuf, tidakkah engkau ingin mengingat sedikit saja tentang keburukan saudara-saudaramu? Namun Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih apa? Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih memaafkan mereka. Dan ini jamaah sekalian, kata para ulama, resep bahagia. Apa itu? Tidak pernah membawa dendam. Tidak pernah membawa dendam. Ya. Kalau kita yang disakiti seperti sakitnya Nabi Yusuf, Allahu Akbar, kita bilang iya, kita maafin. Tapi setahun kemudian masih ingat nggak kira-kira? Masih. Apalagi kalau dia salah lagi, oh, catat lagi yang kemarin udah dimaafin. Ya. Catat lagi. Seorang istri bilang, iya, kamu kali ini saya maafin mas. Begitu dua salah, yang satu diungkit lagi. Nah ini subhanallah, ya, ternyata maafinnya nggak tuntas. Bukan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Masuk waktu azan? Ya, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Lalu di ayat 93 Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, idhabu biqamisi hadha fa'alquh ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'in. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, kalian bawalah bajuku ini kepada ayahku, lemparkanlah atau berikanlah ke wajahnya, maka akan kembali melihat seperti semula, dan datanglah dengan seluruh keluarga kalian. Dan datanglah dengan seluruh keluarga kalian. Hingga saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berjalan kembali, ya, kepada Nabi Yakub alaihissalam di Palestina.
Kemudian mengatakan qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Sedangkan Yakub alaihi salam yang ada di Palestina mengatakan inni la ajidu riha Yusuf. Pada saat anak-anaknya itu membawa bajunya Yusuf, bajunya aja di Mesir, baru keluar Mesir, yang di Palestina nih ayahnya mengatakan inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium aroma Yusuf, kata ayah. Allahu akbar. Bagaimana jarak yang ribuan kilometer ini mungkin, ya, bisa tercium aromanya dengan jarak yang jauh seperti itu. Ini mukjizat. Dan inilah kembali instingnya seorang ayah. Laula an tufannidun, ya, kalaulah kalian bahwa aku mendengar apa yang tidak kalian ketahui. Wa qalu tallah innaka lafi dhalalikal qadim. Pada saat Nabi Yakub mengatakan aku mencium aroma Yusuf, orang-orang yang ada di sampingnya mengatakan, ya Allah, gak move on nih. Bapak nih gak move on. Masih mikirin anaknya yang udah hilang lama. Ya. Falamma an jaa al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Kemudian saat rombongan anak-anaknya ini datang membawa bajunya Nabi Yusuf, maka bajunya diletakkan ke wajah Yakub alaihi salam. Ya'ti basira, fartadda basira. Maka kembalilah Nabi Yakub alaihi salam bisa melihat. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi Yakub alaihi salam sembuh penglihatannya dengan dibawa baju siapa? Yusuf. Kalau hari ini bajunya Nabi Yusuf masih ada, gimana? Yang matanya udah minus-minus kita kasih, gimana? Kembalikah? Atau bahkan yang udah nggak bisa lihat kita kasih? Apakah bisa lihat? Gimana, Pak? Masih tokcer nggak bajunya? Baju Nabi Yusuf legend, Pak. Legend bajunya. Di yang pertama kali Nabi Yusuf masuk sumur, yang jadi saksi bahwa ceritanya Yusuf udah mati apanya? Bajunya. Ah, ini bajunya nih. Satu. Kedua, waktu Nabi Yusuf diserang, diperkosa sama perempuan, apa yang jadi saksi? Bajunya. Sekarang yang ketiga nih, untuk ngobatin ayahnya, apa yang diambil? Bajunya. Baju sama apa enggak tuh? Apa beda-beda? Beda dong. Ya itu kan dari kecil, muda, terus ini udah dewasa. Dan itu robek lagi yang kedua. Ya. Jadi bajunya beda-beda. Kalau bajunya sekarang ada, apakah masih oke, masih tokcer juga? Ya enggak. Ya, tidak, ya tidak. Ya, dan jangan pernah di sini, di Indonesia sekarang kadang ada aja nih. Ya. Ini baju Yusuf, dari mana baju Yusuf? Yusuf siapa? Ya, Yusuf siapa? Ya, ini Yusuf siapa ya? Ala kulli hal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai ada bajunya Yusuf untuk mengembalikan mata Nabi Yakub alaihissalam? Sekarang Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau saya tanya, apakah Allah tidak mampu menjadikan Nabi Yakub alaihissalam kembali melihat tanpa ada baju Yusuf? Mampu tidak? Mampu. Tapi Allah menginginkan ada baju Yusuf agar kita belajar ada sebab, ada akibat. Ya, ada sebab, ada akibat. Kita ahlu sunnah pasti beriman dengan sebab, ya, walaupun sebab ini masih juga bergantung dengan izin Rabbul Alamin, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat, ya, dan ini apa? Mukjizat. Dan wallahu alam, ya, bukan berarti cara nyembuhin orang buta itu ditempelkan baju anaknya, bukan, ya, jangan terus jadi kaidah pengobatan ini, tibun nabawi, ya, enggak, ya. Ya, enggak ada penafsiran seperti itu, tidak ada. Ya. Kemudian, ya, pada saat Nabi Yakub alaihissalam kembali bisa melihat, ya, anak-anak mengatakan, wahai ayah kami, ya, istaghfir lana dzunubana, mintakanlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kami lakukan. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami ini berdosa. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya, ya, ini bisa dibawa keluar dulu mungkin anaknya, Bu. Bisa dibawa keluar dulu. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini kembali seorang ayah,
Ya, bagaimana seorang ayah ini tetap ingin memberikan ampunan atau memintakan ampunan kepada Allah untuk anak-anaknya yang memiliki kesalahan yang luar biasa itu. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam, ibunya dan seluruh saudaranya dibawalah ke Mesir. Allah mengatakan dalam ayat 99 hingga 101, 99 hingga 101, Allah mengatakan falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Saat Nabi Yusuf alaihissalam melihat bahwa keluarganya telah datang lagi ke Mesir, awa ilaihi abawai, Nabi Yusuf alaihissalam merangkul kedua orang tuanya, wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin. Wahai orang tuaku dan saudara-saudaraku, tinggallah di Mesir, insyaallah aman, kata mereka. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Kemudian Nabi Yakub dan ibunya dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam ke singgasana Yusuf. Wa kharru lahu sujada, dan mereka sujud kepada Yusuf alaihissalam. Begitu mereka sujud, Nabi Yusuf mengatakan, qala ya abati, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah takwil dari mimpiku di zaman dahulu itu. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah membuatnya kenyataan pada hari ini. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badu min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Dan Allah telah baik kepadaku saat Allah mengeluarkan aku dari penjara dan mendatangkan kalian dari badu, dari kejauhan, setelah setan menjadikan aku dan saudara-saudaraku bermusuhan. Lihat, Nabi Yusuf nggak bilang ini gara-gara mereka buang saya dulu nih. Nabi Yusuf nggak bilang, karena Nabi Yusuf sudah apa? Udah memaafkan, selesai, kata Nabi. La tathriba alaikumul yawm, nggak ada salah kalian, nggak ada hukum bagi kalian sekarang, udah diampuni. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa ini gara-gara setan, ya, gara-gara setan. Dia nggak bawa lagi kalimat apa? Saudara-saudaranya. Inna rabbi latifun liman yasha innahu huwal alimul hakim. Nah, ini ayat 100. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, dengan segala apa yang telah terjadi Bapak Ibu sekalian, inna rabbi latifun liman yasha, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku, latif. Apa arti dari kata latif? Apa artinya latif? Di sini ada Abdul Latif, Pak Latif ada? Ada ya? Apa artinya latif? Lembut. Barakallahu fiik. Jadi di antara nama Allah itu Latif, latif, lembut. Dan ya, Nabi Yusuf mengatakan inna rabbi latifun liman yasha. Allah itu lembut kepada sesuatu yang Allah kehendaki. Sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui lagi maha bijaksana, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan lembut, ya? Lembut, kata para ulama, itu adalah hikmah dari Allah yang tidak bisa dinalar oleh seseorang. Hikmah kejadian-kejadian ini sulit untuk dinalar oleh orang-orang, itu namanya lembut. Jadi gini contohnya, siapa yang sangka bahwa ternyata masuknya Nabi Yusuf ke dalam sumur itu punya berbagai macam hikmah. Siapa pula yang sangka waktu Nabi Yusuf diambil dan dijual kepada seorang menteri Mesir waktu itu, dan Nabi Yusuf tinggal di istana, di sana banyak hikmah. Di sanalah Nabi Yusuf alaihissalam mempelajari dan melihat bagaimana seorang menteri mengatur rakyatnya. Ini modal untuk Nabi Yusuf alaihissalam pakai nih puluhan tahun kemudian nanti jadi menteri. Tapi siapa yang menyangka bahwa ilmu itu benar-benar akan terpakai oleh Nabi Yusuf? Latif, lembut banget, sukar untuk dicerna langsung, susah. Itu latifun liman yasha. Dan waktu Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke penjara, ini juga ada hikmahnya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa berbincang dengan orang-orang yang memiliki laporan-laporan kriminalitas.
Bagaimana ngomong sama orang ini buruk seperti ini, bagaimana menanggulangi mereka, bagaimana mesti bersikap kepada mereka, bagaimana penjara ini berjalan, dan seterusnya. Ini dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengatur banyak hal di kemudian hari. Ini yang disebut dengan inna rabbi latifun liman yasha. Allah ini latif, lembut. Makanya sekarang nih Bapak Ibu sekalian, ini kita hidup dalam keadaan seperti ini. Kita nggak tahu nih. Ada hikmah-hikmah yang Allah simpan buat kita yang bakal kita tahu nanti. Kita hari ini kayak begini, oh hikmahnya tuh nanti, ya itu latif. Hari ini mungkin kita nggak tahu hikmahnya apa, tapi pastikan Allah punya hikmah. Allah punya maksud dengan segala takdir yang berjalan, pasti. Tapi tadi hikmahnya Allah kadang bisa kita cerna, kadang tidak bisa dicerna. Inilah nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Latif. Ya, dan Nabi Yusuf alaihissalam kenapa bilangnya Allah tuh latif di sini? Karena Nabi Yusuf merasa semua tanda tanya ya dulu ya. Kita nggak tahu ya kenapa sampai dimasukin ke sumur, kenapa saudaranya sampai hasad dan seterusnya. Ternyata ujungnya di sini. Semua kepake pada saat Nabi Yusuf alaihissalam berdiri sebagai seorang menteri di Mesir. Ya. Lalu di ayat 101 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Allahu akbar. Ya Allah, wafatkanku dalam keadaan muslim dan jadikan aku bersama orang-orang yang saleh. Ini doa husnul khatimah. Dari segudang prestasi Nabi Yusuf, ujungnya Nabi Yusuf minta apa? Husnul khatimah. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam dengan segudang prestasinya masih minta husnul khatimah, apalagi dengan kita? Kita lebih pantas nih mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan jadikanlah aku bersama dengan orang-orang saleh. Ya. Maka inilah akhir dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Hingga Nabi Yusuf alaihissalam, beberapa tafsir mengatakan bahwa Nabi Yusuf hidup setelahnya sekian tahun, 40 tahun dan sekian tahun, ya. Nabi Yakub meninggal lebih dahulu, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di ayat 102-nya Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Wahai Muhammad, ini yang kami ceritakan dari surat Yusuf dari awal sampai akhir adalah kabar-kabar ghaib yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta ladaihim idz ajma'u." Dan kalian dan engkau wahai Muhammad tidak bersama dengan mereka saat mereka bersekongkol untuk memberikan keburukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Dan orang-orang itu tidak akan banyak yang beriman walaupun Anda semangat untuk menjadikan mereka beriman. Jadi di akhir 102 103 itu Allah bilang, "Wahai Muhammad, kami menceritakan detail seperti ini dan kemudian engkau menceritakan kepada orang-orang itu, sesemangat-semangatnya Anda menceritakan ini, tetap di antara mereka ada yang tidak mau beriman." Ya, tapi ini bukti bahwa cerita sedetail ini nggak ada yang bisa ceritain dari mereka, nggak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW, cerita sedetail itu dalam keadaan Nabi Muhammad tidak pernah bertemu atau tidak pernah melihat kejadiannya secara langsung. Maka tidak ada jalan untuk Nabi Muhammad mengetahuinya kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fabarakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam bisa menginspirasi setiap dari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita ketakwaan dan kesabaran, dan memberikan kepada kita hati yang luas untuk bisa memaafkan apapun kesalahan orang-orang kepada kita. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin langsung komat ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.